Angat mengatakan kepada Japjiot bahwa para pelaku pelecehan itu mengganggu Simran sehingga dia memukuli mereka dan dia juga akan melakukan hal yang sama di masa depan jika ada yang mengganggu Simran. Angat mengatakan jika dia melihat air mata di mata Simran, darahnya akan mendidih. Manfer mencoba berbicara dengan Angat. Angat mengatakan tidak ada ruang untuk diskusi dalam masalah ini. Angat mengatakan baginya keluarganya akan selalu menjadi prioritas utama dan mengatakan dia sudah membuat kesalahan dengan mempercayai seseorang di luar keluarganya dan dia tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Akir menyuruh Daljet dan Sahiba berdiri di luar. Akir mengambil pistol air dan menggunakannya untuk membasahi Sahiba. Akir mendorong Sahiba dan Daljet ke dalam bak air dan dia juga ikut bergabung. Twinkle dan Biji menyaksikan semua ini. Gary meminta Angat untuk tidak khawatir dan mengatakan bahwa dia telah menangani para pengganggu itu dan mengatakan bahwa tidak satu pun dari mereka akan mengajukan pengaduan terhadapnya. Angat mengatakan dia tidak peduli bahkan jika mereka mengajukan pengaduan terhadapnya. Angat kemudian pergi dari sana. Akir meminta Biji untuk bergabung dengan mereka. Biji mengatakan ini bukan usianya. Biji meminta Daljet dan Sahiba untuk memikirkan anak kedua mereka. Sahiba terdiam mendengar ini. Daljet mengatakan mereka akan memikirkannya. Prabjiot meminta Simran untuk memotong kue. Simran mengatakan mereka akan memotong kue setelah Angat pulang pukul 8 malam. Prabjiot setuju. Akir bertanya kepada Sahiba mengapa roket kertas itu terbang di udara dan jatuh setelah beberapa waktu. Sahiba mengatakan itu karena gravitasi. Akir berpikir dia akan mempelajari semua ini hanya setelah menjadi seorang astronot. Sahiba diperlihatkan sedang melukis di atas tembikar. Daljet pulang ke rumah dan memberikan penghasilan hari ini kepada Sahiba. Biji meminta Daljet dan Sahiba untuk memikirkan anak kedua dan mengatakan bahwa ia ingin mati melihat Akir dan anak kedua mereka. Daljet menggoda Biji lalu pergi dari sana. Kirat dan Bani putri Gary dan Kirat datang menemui Gary. Gary menggoda Kirat. Kirat mengomentari Gary. Jaslyn datang dan menyapa Kirat dan Bani. Jaslyn melihat Kirat dan teringat pada Sahiba. Jaslyn berpikir Kirat persis seperti Sahiba. Simran datang bersama teman-temannya ke rumah Kirat dan Gary. Kirat mengucapkan selamat ulang tahun dan memberikan hadiah kepada Simran. Simran tidak menerima hadiah itu. Japjiot datang dan membawa Simran pergi sambil mengatakan bahwa dia harus meminta restu dari Inder. Jaslyn mengatakan kepada Gary bahwa dia tidak menyukai perilaku Simran terhadap Kirat. Gary meminta Jaslyn untuk membiarkannya saja. Simran meminta restu dari Inder. Hansraj bertanya kepada Simran kapan dia akan memotong kue. Simran mengatakan Angat akan datang pukul 8 malam dan mengatakan dia akan memotong kue saat itu. Hansraj setuju. Daljet mengatakan kepada Sahiba bahwa jika Akir ingin menjadi astronot atau hal lain, dia akan sepenuhnya mendukungnya. Sahiba mengatakan kepada Daljet bahwa dia telah menemukan sahabat terbaik dalam diri Daljet. Daljet mengatakan dia juga merasakan hal yang sama. Daljet dan Sahiba mendengar Akir berteriak kesakitan. Daljet bertanya kepada Akir apa yang terjadi. Twinkle mengatakan Akir jatuh dari sepeda. Mendengar ini, Daljet memutuskan untuk membawa Akir ke rumah sakit meskipun hanya luka kecil. Gary menelepon Angat dan mengingatkan Angat bahwa dia harus berada di sini sebelum pukul 8 malam. Angat setuju dan melihat bahwa hanya tersisa 10 menit. Gary bertanya di mana Angat berada karena pesta. Ulang tahun Simran sudah akan dimulai. Gary mengingatkan bahwa Simran sudah berjanji tidak akan memotong kue ulang tahunnya sebelum Angat datang. Angat mengatakan bahwa ia masih ingat janjinya. Saat melihat jam, Angat menyadari bahwa waktu tinggal sekitar 10 menit lagi menuju pukul 8 malam. Di rumah besar Brar, Jaspal dan Gurlin lebih dulu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Simran. Mereka memberikan hadiah sambil berusaha menghibur Simran. Namun Simran terus melihat jam. Saat waktu menunjukkan pukul 19.55 dan Angat belum juga datang, wajah Simran mulai dipenuhi rasa sedih. Tak lama kemudian, Bani hendak menyentuh kue ulang tahun. Simran langsung memarahinya dan melarang siapapun menyentuh kue itu sebelum Angat datang. Gary mencoba menenangkan Simran dan berkata bahwa Bani tidak melakukan kesalahan apapun. Teman-teman Simran menyadari bahwa Simran sebenarnya sedang kecewa karena Angat belum datang. Mereka bahkan mengatakan bahwa sepertinya Angat telah mengingkari janjinya. Mendengar ucapan itu, Simran semakin sedih.
Ia memutuskan membatalkan pesta ulang tahunnya dan meminta semua teman-temannya pulang. Setelah itu, Simran berlari masuk ke kamarnya sambil menahan tangis. Di sisi lain, Daljet membawa Akir ke rumah sakit agar lukanya diperiksa dokter. Dokter langsung bersiap memberikan suntikan tetanus kepada Akir. Namun begitu melihat jarum suntik, Daljet dan Akir sama-sama ketakutan. Daljet bahkan melarang dokter menyuntik Akir. Dokter yang kebingungan akhirnya meminta Sahiba untuk menjelaskan pentingnya suntikan tersebut kepada Daljet. Sahiba membawa Daljet ke samping dan memarahinya karena menghalangi dokter melakukan pekerjaannya. Agar dokter bisa segera menangani Akir, Sahiba sampai mengunci Daljet di dalam sebuah ruangan. Dokter kemudian berhasil memberikan suntikan kepada Akir. Sementara itu, Daljet yang mendengar Akir menangis tidak bisa tinggal diam. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia membengkokkan besi jendela dan keluar untuk menghampiri Akir. Saat Daljet datang, Sahiba mengatakan bahwa semuanya sudah selesai dan Akir sudah mendapat suntikan. Sahiba kembali menegur Daljet atas tindakannya yang ceroboh, lalu meminta maaf kepada dokter dan berjanji Daljet akan datang keesokan harinya untuk memperbaiki jendela yang rusak. Kembali ke rumah besar Brar, teman-teman Simran terlihat meninggalkan rumah. Di saat yang sama, Angat akhirnya tiba dan menghentikan mereka. Saat mengetahui Simran membatalkan pesta karena mengira dirinya tidak datang, Angat langsung meminta petugas keamanan menutup gerbang agar semua tamu tetap berada di dalam rumah. Angat kemudian pergi menemui Simran. Sementara itu, teman-teman Simran saling berbisik dan heran melihat keluarga Brar, karena menurut mereka satu orang mengusir tamu, sedangkan yang lain justru melarang mereka keluar. Di dalam kamar, Simran masih menangis dan menyalahkan Angat karena telah membuatnya kecewa. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Saat pintu dibuka, Angat sudah berdiri di depan Simran. Simran langsung berkata bahwa Angat telah melanggar janjinya karena sekarang sudah pukul 20.12. Namun Angat tersenyum sambil menunjukkan jam tangannya yang masih menunjukkan pukul 20:02. Ia mengatakan bahwa dirinya datang tepat waktu sesuai janji. Barulah Simran sadar bahwa sebelumnya Angat telah memundurkan jam tangannya 10 menit agar ia tidak dianggap terlambat. Simran pun tersenyum malu dan meminta maaf karena sudah salah paham. Angat menghapus air mata Simran dan berkata bahwa sekarang saatnya mereka merayakan ulang tahun bersama. Setelah itu, Angat pergi sebentar untuk bersiap sebelum acara dimulai. Sementara itu, di rumah sakit, Sahiba kembali menegur Daljet karena bersikap berlebihan kepada dokter. Daljet menjelaskan bahwa ia tidak sanggup melihat Akir menangis, ia bahkan mengatakan jika Akir masih menganggap dirinya telah berbuat salah, maka ia tidak akan makan. Mendengar ucapan itu,